Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Asbiananta dengan NPM 2340403032. Saya dari jurusan akuntansi lokal A3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjelajah dunia pustaka, di mana dunia pustaka adalah frasa dalam bahasa Melayu yang berarti dunia buku atau dunia literatur. Ini mencakup berbagai tulisan, termasuk buku, artikel, jurnal, dan bentuk literatur lainnya. Frasa ini menyoroti pentingnya buku dan literatur dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Dalam menjelajah dunia pustaka, saya akan menjelaskan tentang mengulas buku, di mana mengulas buku memiliki fungsi penting untuk menambahkan kutipan dalam laporan, proposal, skripsi, tesis, atau tugas akademis lainnya. Ulasan yang kritis mendukung penambahan kutipan yang relevan dalam dokumen akademis, di mana ulasan buku juga penting untuk mengevaluasi karya-karya terbaru yang baru diterbitkan. Ulasan buku membantu menilai dan memberikan gambaran tentang kualitas buku baru. Ulasan buku bertujuan memberikan ringkasan dan analisis kritis mengenai isi buku, gaya bahasa, kualitas, serta kelebihan dan kekurangan buku. Ulasan yang baik menyajikan informasi tentang berbagai aspek buku secara mendalam. Di sini saya akan membahas ada 4, yaitu membangun teks ulasan, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama, kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Di mana membangun konteks teks ulasan buku juga disebut teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Dalam menulis, teks ulasan tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Sebagai sebuah genre, teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya dan penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkan dengan buku-buku lain yang sejenis. Oleh karena itu, dalam membuat ulasan buku perlu menggabungkan kemahiran menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi pembaca, dan mengekspresikan reaksi diri sendiri. Secara keseluruhan, proses menguraikan, menganalisis, dan mengekspresikan pandangan personal melalui tes ulasan ini dapat disebut mengevaluasi buku. Selanjutnya yang kedua adalah menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku, di mana menelusuri model teks ulasan buku terdiri dari A. Struktur teks, hubungan genre pada teks ulasan buku, di mana terdapat struktur-struktur teks ulasan buku. Yang pertama itu ada identitas, di mana ulasan buku biasanya dimulai dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang ditulis. Meskipun informasi penting, bagian identitas sebenarnya bersifat opsional dalam struktur teks ulasan. Pada bagian awal yang menyajikan detail penting seperti judul, penulis, penerbit, tahun, hak cipta, jumlah halaman, bahasa, dan desain sampul. Semua informasi itu adalah fakta penting tentang buku tersebut. Selain itu, mengulas dapat menambahkan informasi lain seperti harga buku, nomor ISBN, dan cakupan penerbitan. Kedua, orientasi. Dalam ulasan buku, tahapan orientasi berfungsi sebagai pengantar bagi keseluruhan ulasan. Tahapan ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, ia menyajikan informasi dasar tentang buku, termasuk jenis dan aliran ilmunya, identitas penulis, dan target pembaca yang dituju. Ini membantu pembaca memahami konteks buku dan audiensnya. Kedua, tahapan ini menempatkan buku dalam konteks yang lebih luas seperti genre atau aliran tertentu untuk menunjukkan posisi dan relevansinya. Ketiga, tahapan ini mengungkapkan pendapat umum pengulas tentang buku. Dalam tahapan orientasi, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Deskripsi memberikan informasi faktual tentang buku, sementara eksposisi menyampaikan pendapat pengulas. Yang ketiga ada tahapan tafsiran isi,
di mana tahapan ini mencakup beberapa hal penting, yaitu penceritaan ulang mengenai apa yang dilakukan oleh penulis, penyampaian isi atau ringkasan buku berdasarkan hasil pembaca yang dilakukan oleh pengulas, dan perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku sejenis. Dalam tahapan ini, isi buku diuraikan secara terperinci bab demi bab, meskipun buku dapat diringkas penting untuk dicatat bahwa teks ulasan buku berbeda dari sekedar ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan ulasan dan berada dalam tahapan tafsiran isi. Untuk menyusun tahapan tafsiran isi, pengulas umumnya menggunakan dua genre, yaitu deskripsi dan rekon. Deskripsi digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek terkait isi, ciri, keadaan, kualitas, serta sifat-sifat lain dari buku. Sementara itu, rekon digunakan untuk menceritakan kembali proses yang dilakukan penulis saat menyusun buku tersebut. Yang keempat, ada evaluasi, di mana tahapan evaluasi adalah inti dari teks ulasan, karena disinilah pengulas memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis terhadap buku yang diulas. Aspek yang dinilai mencakup kedalaman isi, tata organisasi gagasan berdasarkan struktur bab, gaya penulisan dilihat dari kualitas bahasa, dan keunggulan dan kelemahan buku. Selanjutnya adalah rangkuman. Tahapan rangkuman berisi simpulan akhir dari saran atas ulasan buku yang telah dibuat pada bagian pertama. Pengulas memberikan kesimpulan berdasarkan tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Di mana yang pertama itu struktur teksnya adalah identitas, genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi, fungsi retoris adalah menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Nah, yang kedua itu ada orientasi, di mana genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Fungsi retoris menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas, menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Nah, yang ketiga ada tafsiran isi, genre mikro yang diharapkan itu ada deskripsi dan atau meliputi rekon. Fungsi retoris menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu, cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas tersebut. Nah, yang keempat ada evaluasi, yaitu diskusi atau meliputi ekspansi, di mana fungsi retoris adalah menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahan mereka berbandingan dengan buku sejenis. Di situ ada rangkuman evaluasi, genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Fungsi retoris menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar-benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Selanjutnya ada menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku, bagian menganalisis aspek penilaian formulasi bahasa dan manfaat teks ulasan buku, di mana yang pertama itu ada menganalisis aspek penilaian. Dalam menganalisis ulasan buku, pertanyaan yang diajukan dapat mencakup beberapa aspek penting seperti persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing ulasan buku, cara setiap ulasan, memanfaatkan genre mikro dalam tahapan struktur teksnya, kedalaman informasi yang disajikan, aspek-aspek yang dinilai dalam buku, dan tingkat ketajaman penilaian serta pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar penilaian. Selanjutnya ada menganalisis formula bahasa evaluasi, di mana urusan penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku umumnya terletak pada tahapan evaluasi. Namun ini tidak berarti bahwa penilaian hanya boleh muncul pada tahapan tersebut. Penilaian bisa saja tersebar di berbagai tahapan ulasan buku kecuali tahapan identitas. Mengingat pentingnya peran penilaian dalam ulasan buku, penting juga untuk memperhatikan bagaimana bahasa yang digunakan dalam proses penilaian yang diformalisasikan. Nah, selanjutnya adalah menganalisis manfaat teks ulasan buku. Teks ulasan berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk menemukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.
Analisis tes ulasan membantu memahami isi dan kualitas buku sebelum mereka memutuskan membelinya. Ada beberapa aspek penting yang perlu dianalisis dalam teks ulasan buku, antara lain yaitu pertama, mengenali tema dan alur cerita, menganalisis gaya penulisan, menilai isi dan kualitas buku, dan mengenali pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya itu ada membangun teks ulasan buku secara bersama-sama, di mana dalam hal ini merekonstruksi teks ulasan buku ada tiga. Ada tiga teks ulasan yang dijadikan dalam bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dua teks yang lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya itu ada membuat teks ulasan, di mana yang pertama ada mencari buku yang diulas. Untuk mempermudah membuat ulasan, sebaiknya mencari buku yang menjadi minat sang pengulas. Hal ini diharapkan dapat mempermudah sang pengulas karena bidang itu bukan bidang yang asing. Selain itu, hasil ulasannya dapat membantu proses studi bagi pengulas. Kedua, membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan. Bagian demi bagian perlu dibaca, termasuk bab pendahuluan. Pada bab pendahulu diuraikan logika dan arah penulisan buku tersebut, wilayah dan aliran ilmu yang dianut, tujuan penulisan yang membaca yang ditargetkan. Ketiga itu membuat ringkasan. Meringkas adalah menulis kembali bagian penting yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja, tetapi harus mencakup isi buku secara keseluruhan. Yang keempat ada menentukan kriteria penilaian, di mana kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi, buku yang diulas, kedalaman kualitasnya, gaya penulisan, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Yang selanjutnya itu ada mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Referensi diperlukan untuk mempertajam penilaian agar penilai seimbang dan tidak sepihak. Pembanding yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang lebih dahulu terbit. Terakhir, ada menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan buku, pengulas selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Nama tahapan itu tidak harus menjadi judul-judul bagian ulasan yang ditulis, tetapi esensi, isi, dan genre yang digunakan untuk merealisasikan masing-masing tahapan. Pembahasan terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kelebihannya itu yang pertama adalah memberikan informasi yang jelas dan mendalam, membantu pembaca membuat keputusan, menyajikan pandangan yang berimbang menggunakan contoh konkret, yang terakhir menyampaikan kesan pribadi. Dimana kekurangan dari teks ulasan yaitu potensi subjektivitas yang tinggi, kurangnya keseimbangan, tidak selalu menyediakan konteks yang cukup, terlalu fokus pada aspek subjektivitas, mengabaikan aspek yang relevan, kurangnya bukti atau data pendukung. Selain penjelasan yang saya berikan, saya juga memberikan contoh teks ulasan mengenai rentang kisah, di mana identitas berisi tentang judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Dan orientasinya terdiri dari buku yang berjudul Rentang Kisah karya Gita Savitri ini bercerita tentang kisah sang penulis sampai dengan penulis mengawali kisahnya dengan bercerita kehidupan masa kecilnya. Terus bagian tafsiran isi yang diisi oleh masa kecil Gita Savitri dan berbagai fenomena kehidupan dengan banyak pelajaran berharga bagi kita sampai dengan tidak seperti dulu. Dan tahapan evaluasi ini terdiri dari buku ini benar-benar ringan untuk dibaca hingga nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan tahapan rangkuman, setiap disajikan permasalahan di awal bab sampai dengan diberikan satu kesimpulan yang mencerahkan. Baik, sekian dari penjelasan dan contoh mengenai teks ulasan. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.